kasus korupsi kuota haji. Saya dihubungin beberapa teman, Mas Rizal, ini kok kayak Pak Mahfud membela ya? Itu saya nih, bukan membela. Saya mengusulkan agar ini dikejar terus. Karena pasti ada korupsinya. Feeling saya mengatakan pasti ada korupsinya. Yang saya dengar, KPK udah punya itu. Vonis MK nomor 114 itu sudah jelas. Melarang Polri masuk ke jabatan sipil kecuali 2 syarat. Minta berhenti dari dinas Polri atau pensiun dini. Kok tiba-tiba Perpol nomor 10 itu? Kan saya langsung ngomong itu nggak bisa, nggak ada cantelannya. Iya, Bapak mengatakan itu dengan tegas. Saya bilang nggak bisa. Saya juga hormatlah pada Gerindra tidak ikut campur, Presiden juga tidak marah-marah, ada bupatinya ditangkap dan Anda mau lamar di pasar aja, mana ijazahmu gitu, boleh. Termasuk apakah Pak Jokowi itu benar ijazahnya atau tidak, tapi harus dibuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi yang digunakan pada Pilpres 2014 maupun 2019 itu informasi terbuka. Karena itu KPU harus membuka informasi itu. Nah, apakah dengan putusan itu bisa membuat terang perkara yang sudah berlarut-larut ini menurut Pak Mahfud? halo saudara semua. Senang saya bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast Terus Terang ini, di mana saya selalu berusaha untuk berbicara jujur dan terus terang. Juga berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan yang terkini. Bismillah. Maka saya ajak Anda untuk menyimak dan mengikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari sekarang kita mulai. Silahkan mau tanya apa? Pak Mahfud, saya akan menanyakan beberapa hal. Nomor 1 tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin menegaskan bahwa penempatan polisi di jabatan sipil itu tidak bisa dengan Perpol, tidak bisa dengan PP, harus dengan undang-undang. Saya akan tanyakan kembali ke Pak Mahfud. Lalu juga rame-rame tentang wacana pemerintah untuk melahirkan undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan disinformasi dan propaganda asing. Itu juga ramai di media sosial, Pak Mahfud. Lalu ada teman podcaster, Pak, yang dipidana. Dikurung 8 bulan, ancamannya, vonisnya 8 bulan, karena pada podcastnya itu dia membuka dugaan korupsi, tapi justru dianggap mencemarkan nama baik. Saya juga akan meminta pandangan Pak Mahfud, juga soal KPK yang lagi nangkap beberapa orang dan di daerah kabupaten, Pak, bupati, ada 2 bupati yang ditangkap, juga kasus korupsi kuota haji, mau saya tanyakan lagi ke Pak Mahfud, dan juga soal KIP, Komisi Informasi Pusat, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah informasi terbuka dan karena itu KPU harus menyerahkan, membuka informasi itu kepada publik. Tapi sebelum tanya ke Pak Mahfud, saya menyampaikan kepada audiens, kepada Anda, para netizen, bahwa penjelasan Pak Mahfud dari berbagai episode, Anda akan lihat bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud bukan semata-mata soal hukum dan pasal-pasal atau tentang keadilan, tapi terutama juga pada masa depan demokrasi kita, juga tentang konstitusi kita. Karena itu, bagi Anda yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda. Saya langsung ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, putusan MK terbaru mengatakan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa memang harus dengan undang-undang. Lagi ditegaskan lagi dengan KPK yang oleh MK kemarin menegaskan, yang itu artinya sama dengan pandangan Pak Mahfud sebelumnya, bahwa ini nggak ada cara lain untuk mengatur itu harus dengan undang-undang. Apa makna baru dari pernyataan putusan MK itu? Makna baru, kalau dilihat kronologi peristiwanya ya, adalah koreksi MK terhadap sikap Polri dan pemerintah yang menganggap Perpol yang dibuat, Perpol berapa? 10 ya? Ya, 10/2025, Pak. 10/2025 itu isinya bisa dijadikan peraturan pemerintah. Itu koreksi. Kenapa saya anggap ini koreksi? Karena vonis ini turun tanggal 19 kemarin ya.
Dan itu diajukan tanggal 17 November. Ketika Polri menyatakan akan membuat peraturan pelaksanaan, lalu ada yang ngajukan ke MK. Itu Polri masih tidak jelas sikapnya, tidak patuh pada MK, sehingga dia mengajukan permohonan dengan perkara nomor 223 gitu. Dan perkara 223 ini divonis sehari kemarin ya, tanggal 19. Jadi begini, kan dulu sudah saya katakan, vonis MK nomor 114 itu yang diumumkan atau dibacakan oleh MK pada tanggal 13 November, itu sudah jelas melarang Polri masuk ke jabatan sipil kecuali 2 syarat. Minta berhenti dari dinas Polri atau pensiun dini. Itu tidak ada syarat lain. Kok tiba-tiba lalu ada Perpol nomor 10 itu. Kan saya langsung ngomong itu tidak bisa, tidak ada cantelannya. Bapak mengatakan itu dengan tegas. Saya bilang tidak bisa. Mau dicantelan Perpol itu kalau mau nada, kalau ingin melaksanakan undang-undang, Perpol untuk melaksanakan ketentuan pasal yang tidak rinci. Ini tidak ada pasal yang membolehkan, kok langsung membolehkan dan menyebut 17, saya bilang. Tidak ada cantelannya ke Perpol nomor 2, tidak bisa. Apalagi ke PP nomor 2 tahun 2002, tidak bisa juga. Nah, lalu orang berpikir ke Undang-Undang ASN. ASN juga mengatakan, sudah jelas tuh, bahwa kalau mau menempatkan Polri di jabatan sipil, selain harus ya minta pensiun dini dan berhenti, itu juga harus dimuat di dalam undang-undang, tidak bisa di dalam PP. Dan itu dipertegas oleh MK lagi Pak kemarin. Iya. Sekarang putusan MK mengatakan persis seperti yang saya katakan. Tidak boleh dong diatur dengan PP. Itu jelas kok, tidak boleh. Jadi MK, saudara, bagi yang belum mendengar informasi ini, kemarin nih Senin, sekarang kan Selasa. Senin itu MK membuat vonis baru yang menyatakan bahwa Polri itu tetap dilarang masuk ke jabatan-jabatan sipil kecuali pensiun dan berhenti dari dinas Polri. Dan itu nanti bagaimana caranya kalau pensiun diatur di Undang-Undang ASN. Ya gitu kan? Ya. Nah, sehingga kata Undang-Undang ASN diatur begini, harus dimuat di dalam undang-undang, ya kan? Persis. Berarti mesti balik lagi ke undang-undangnya. Iya, tidak bisa dong menggunakan PP atau apapun. Nah, itu diperdebatkan dengan kekuatan-kekuatan media medsos ya. Diperdebatkan bahwa ini Polri benar karena ada kata tidak ada sangkut paut, ada apa, udah. Substansinya kan lex sertanya jelas. Dan Pak Kapolri waktu itu mengatakan kami sudah konsultasi dengan pakar. Nah, itu lagi siapa tuh yang memberi konsultasi di Kementerian Hukum dan HAM? Kan sejak awal saya bilang salah. Kok lalu keluar dari Kemenkumham? Mestinya tahu bahwa ini tidak boleh dari sudut hukum. Tidak boleh. Dan MK sekarang menegaskan kembali itu tidak boleh. Iya. Nah, oleh sebab itu MK memang tidak menutup kemungkinan kan, nanti dimasukkan di undang-undang revisi Polri. Nah, di situ ditentukan, karena begini, kalau tidak boleh masuk ke jabatan sipil, gitu, semuanya tidak boleh. Tapi kan ada yang khusus, kata Polri. Nah, kalau ada yang khusus itulah yang dimasukkan di undang-undang, tidak bisa di perkap itu. Ditaruh di situ, dicantumkan di situ ya. Iya, Perpol itu mengaturi itu tidak boleh. Sudah dikatakan harus di undang-undang kalau mau dianggap ada 17 yang khusus. Jadi gitu. Perpol itu hatam lah sudah, tamat sudah ya? Ya, sejak dulu sudah kita ngumumkan itu, bahwa Perpol itu tidak sekan, kemudian Komisi Reformasi juga membahas. Iya, muncul di Komisi Reformasi. Saya disclaimer dulu. Saya berbicara waktu itu kan bilang, ini pribadi saya sebagai pembelajar hukum, sebagai ahli hukum. Persis. Saya tidak mengatasnamakan Komisi Reformasi Polri karena nanti dikira saya nyolong. Belum memutuskan kok maka saya pribadi. Nah, tiba-tiba masuk ke Polri tanpa usul saya. Ya saya katakan lagi. Lalu dikatakan, "Udah kalau gitu tingkatkan ke Perpol." Saya bilang ke PP. Tinggalkan jadi PP. Saya bilang nggak bisa juga, PP kemana? Pak Mahfud nyampaikan itu di forum? Iya, di forum. Lalu diadakan rapat dengan 17 kementerian. Dipimpin oleh Pak Yusril, saya, Pak Jimli, dan
Kapolri, Pak Tito, Pak Doviri, Pak Badruddin Haiti hadir pada saat itu. Saya katakan lagi, nggak bisa. Gitu kan ada lex serta, lex scriptanya sudah jelas bahwa ini tidak boleh dengan PP. Tapi waktu itu diputuskan akan dicoba dengan PP. Nah kalau dicoba dengan PP saya tanya, dicantolkan kemana? PP itu kan peraturan pelaksanaan, bukan materi baru. Terus mau dicantolkan di mana? Tidak boleh. Tapi pada waktu itu mungkin karena sudah terjadi terlanjur masuk ke area politik atau penanganan mekanisme hukum yang keliru, lalu disepakatilah. Ya sudah nanti coba masuk ke PP. Nah sekarang dilarang oleh MK. Iya, Pak. Saya Saya sudah bilang sejak awal. Persis. Tidak boleh. Nah, untuk membuktikan kepada publik bahwa Pak Mahfud dari awal sudah mengatakan jelas begitu pandangannya, saya mau tunjukin Pak videonya. Ya. Sekedar untuk merecognize lagi. Silakan nih, ini videonya Pak. Mau diatur di mana PP yang memindahkan isi Perpol nomor 10 tahun 2025 ini? Mau diatur di mana coba? Bilang ini sebagai PP dari Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2022. Loh, kok diatur di situ? Kan sudah tidak boleh. Kok mau memasukkan lagi yang boleh? Kan tidak boleh. Undang-undang itu justru melarang ya? Undang-undang itu justru melarang. Oh, alasannya ini khusus karena memang ada tugas-tugas khusus di 17. Nah, kalau begitu, itu harus menjadi isi undang-undang, bukan menjadi isi Perpol. Iya kan? Harus menjadi isi undang-undang. Nah, itu pernyataan lama Pak Mahfud. Artinya Pak Mahfud, pemerintah harus bersikap kembali nih melihat ini karena tadinya menyiapkan PP, sekarang MK mengatakan nggak bisa juga PP. Kalau gitu apa baiknya Pak yang dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya pertama pemerintah kalau memang mau itu, ya undang-undangnya aja dibuat. Kenapa Perpol? Perpol itu yang jadi sasaran nanti presiden. Dan kalau PP, kalau membuat PP, mengingat pasal ikan ya, undang-undang nomor sekian pasal ikan itu tidak ada yang membolehkan. Jadi apa? Larinya ke revisi undang-undang Polri. Menunggu revisi undang-undang Polri. Termasukkan di situ. Karena ini tidak boleh, tapi ada loh hal-hal khusus yang perlu Polri dimasukkan di situ. Apakah mau 17, mau 30, apa mau 6, 7 gitu. Itu harus masuk di situ sesuai dengan putusan MK. Jadi sebenarnya ketika terjadi kesepakatan antara Komisi Reformasi dan pemerintah itu untuk masuk ke PP, Perpol itu udah tamat sebenarnya. Udah nggak boleh dilaksanakan. Karena sebenarnya kesepakatan itu kan untuk menyelamatkan keadaan keterlanjuran itu agar semuanya merasa nyaman. Sudah nih ini benar tapi masuk ke PP. Tapi waktu itu semuanya hadir tuh. Saya bilang nggak bisa PP. Cantolannya kemana? Waktu pertemuan di Belai Kartini terakhir 20 Desember saya juga ngomong. Nggak bisa dong. Gitu. Lex spesialis. Ada peraturan yang lebih dulu dihapus oleh peraturan yang baru. Kalau kedudukannya sejajar. Kalau lex spesialis harus sejajar undang-undang dengan undang-undang. Kalau yang lebih tinggi, ya, gitu maka berlaku prioritas hukum dan sebagainya. Itu kan saya jelaskan semua di situ. Nggak mungkin bisa ke PP, nggak mungkin. Tapi tidak tahu nanti mau diakali gimana lagi. Kalau saya, ya tetap begitu pendapat saya soal nanti di dalam pembicaraan mau dicarikan jalan keluar lain, ya silakan aja. Tapi menurut saya nggak bakal jalan juga. Secara hukum tidak bakal diterima. Mungkin suatu saat bisa dipaksakan karena ada orang berkuasa. Tapi nanti suatu saat itu akan menimbulkan kerumitan-kerumitan. Hukum itu kan begitu. Selalu mengait ke masalah-masalah yang timbul di depan mata. Ya, bagi Anda yang setuju bahwa kali ini Mahkamah Konstitusi putusannya harus dilibatkan, harus dipatuhi oleh semua pihak, maka like dan Anda berikan komentar pada tayangan ini. Saya lanjut ke Pak Mahfud. Tentang KPK Pak Mahfud, yang kembali minggu ini itu melakukan operasi tangkap tangan OTT. Kali ini kepada 2 pejabat di daerah, bupati. Kalau pakai istilah Pak Mahfud, turun lagi ke divisi 2 nih. Tadi sudah di Liga Utama gitu, turun lagi ke divisi 2. OTT Bupati Madiun dan Bupati Pati. Apa pandangan Pak Mahfud? Apa komentar Pak Mahfud soal itu? Pertama, saya melihat ada kemajuan dan saya salut ya. KPK nih, bagus. Artinya
dia sulit masuk ke hal-hal besar dulu, ya. Tetapi dia terus bekerja di arena-arena yang orang tidak terlalu banyak memperhatikan, pemerintah daerah, gitu. Dan tidak persoalan ramai di Jakarta lah kira-kira iya, gitu ya. dia masuk dan sehari bisa 2 loh. Dan bayangkan orang bisa OTT gitu. Itu tidak mudah tuh OTT. Artinya kerjanya serius. Kan OTT itu artinya tangkap tangan ketika sedang melakukan atau sesaat sesudah terjadi lalu dia ada yang menyaksikan tadi tangkap, itu OTT juga. Atau ada saksi yang sangat menguatkan, lalu ada dia tiba-tiba waktunya sudah lewat, bisa di OTT juga kayak Gubernur Sulawesi Selatan itu kan sudah beberapa hari gitu. Disebut OTT juga. Nah, berarti kan ngintainya serius nih KPK. Nah, oleh karena dia serius, kita anggap KPK ini bagus. Ke Liga Utama sudah mulai masuk, yaitu ke Kemenak. Ya, Kemenak kan sudah disentuh, lalu yang di daerah-daerah ini dicari terus. Dan menurut saya bagus karena hampir semua keluhan, ya banyaklah, sangat banyak keluhan bahwa di pemerintahan daerah terjadi hal-hal seperti itu. Penghimpunan dana dari dinas-dinas. Bahkan sejak dulu kan, orang kalau dinas bayar sekian, mau kepala dinas suruh setor sekian, itu dulu kan banyak begitu. Nah ini ternyata jadi pola di KPK untuk diburu. Malah bisa 2 kabupaten satu hari. Menurut saya KPK bagus. Yang kedua, saya juga hormat kepada pemerintah. Kenapa? Karena tidak mengintervensi. Oh, oke. Iya kan? Tidak diintervensi. Tidak ada peringatan apa-apa, tidak ada teguran gitu. Oh, maksudnya karena ini orang partai politik yang punya hubungan dekat dengan pemerintah, gitu. Meskipun tidak partai politik, biasanya pemerintah kan, loh, kok terjadi begitu, kok gitu. Saya tidak diberitahu. Nah, berarti ini mungkin sudah diberitahu dan membiarkan. Silahkan kalau korupsi diambil kan gitu. Meskipun KPK tidak harus meminta izin kan, Pak? Saya kira pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini bagus. Biarkan aja. Apalagi ditambah 2 orang ini, Madiun dan Pati kan orang Gerindra ya. Partai Gerindra, partai yang satu partai dengan presiden. Iya, kalau mau dilindungi kan gampang aja presiden. Halangi gitu. Tapi oleh presiden biarin aja. Gitu dan bagi saya itu akan lebih bagus bagi Gerindra. Biarin aja meskipun anak buah saya, nanti yang ngurus di situ anak buah saya juga kan bisa. Iya tuh, ganti orang Gerindra yang lain meskipun mungkin jabatannya bukan bupati, tetapi misalnya ketua DPC-nya, ketua DPW-nya, ambil yang bagus-bagus. Ini kesempatan Gerindra ini menghimpun dukungan, simpati dari masyarakat. Oh iya, Gerindra nggak ikut campur loh, gitu. Saya juga hormatlah pada Gerindra tidak ikut campur, presiden juga tidak marah-marah, ada bupatinya ditangkap dan dalam situasi begini sulit membayangkan itu ya. Kalau misalnya KPK itu betul-betul diam-diam, menurut sulit membayang. Pasti dia sudah memberi isyarat-isyarat, tapi dibiarkan aja. Kalau salah, ambil aja kan gitu. Artinya dengan gampang presiden mengatakan ya jangan masuk ke sini lah kira-kira gitu ya kalau mau. Saya berharap presiden juga akan terus seperti ini. Biarin meskipun anak buah saya tidak ada urusan. Ambil aja kalau korupsi. Ya mulai dari situ kalau ke Liga Utamanya masih berat gitu. Itu masih jalan. Iya. Yang menarik itu Bupati Pati, Pak. Karena beberapa saat lalu kan kita tahu Bupati ini di demo besar-besaran oleh rakyatnya dan diminta turun. Tapi lalu lolos di DPRD kan. Tapi belakangan dicokok oleh KPK. Apa komentar Bang soal itu? Iya itu. Jadi ketika lolos di DPRD itu kan politis sekali. Ya. Dan orang lalu menyoroti. Oh itu kan karena Gerindra gitu. Tapi dalam yang penangkapan ini ada 2 Gerindra menurut saya sangat bagus ya. Pertama kasus Bupati di mana Aceh tuh, Takeng mana tahu tuh ya? Yang begitu ada. Yang ketika banjir, Pak. Banjir lalu dia masih menyaksakan diri berangkat ke Mekah. Justru Gerindra langsung copot orang itu, iya kan? Iya. Diusulkan ke Menteri Dalam Negeri waktu diusulkan untuk mau ini. Iya kan? Nah, meskipun mungkin belum dicopot ya, tapi Gerindra sendiri langsung mencopot dia dari ketua Gerindra setempat gitu ya. Karena kalau itu kalau dicopot mungkin agak sulit ya, karena itu bukan korupsi. Itu pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin itu harus ada tahap-tahapnya yang tidak mudah. Tapi sikap Gerindra dalam kasus Bupati Aceh sudah tegas, copot langsung hari itu. Nah sama dengan ini, dibiarin aja meskipun Bupati Madiun, Bupati Pati itu orang Gerindra, ambil aja gitu. Kalau memang korupsi kan gitu. Nah dalam hal ini saya kira Gerindra ya
patut diapresiasi lah menurut saya. Apapun gitu, itu bagus. Satu lagi soal KPK, Pak Mahfud. Minggu lalu kita membahas KPK juga kaitannya dengan kasus korupsi kuota haji. Pak Mahfud juga memberikan komentar. Perdebatan berlangsung kaitannya misalnya dengan pasal yang disangkakan ya dalam kasus ini, yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Pak Mahfud melihat perdebatan itu bagaimana? Nah itu yang menimbulkan pertanyaan. Pak Mahfud tuh kok seperti membela gitu. Iya Pak, saya dihubungin beberapa teman, Mas Rizal, ini kok kayak Pak Mahfud membela ya? Saya bilang enggak, Anda dengarkan lagi tuh. Tapi apa penjelasan Pak Mahfud? Saya enggak membela. Jadi begini, itu kan ada dua masalah Menteri Agama ini. Satu soal kebijakan, ya. Yang kedua soal pasal yang disangkakan. Nah soal kebijakan itu menurut saya clear, gitu. Bahwa enggak ada kesalahan kebijakan di situ. Meskipun ada yang bilang clear bahwa itu salah ya. Misalnya siapa yang bilang clear salah itu Mas Saud Situmorang, lalu Asep dan Yasin, saya kira dia clear tuh, salah kebijakannya salah. Menurut saya enggak, karena begini, pada waktu itu bulan November, ketika berita itu datang, Presiden pulang Oktober gitu kan, bawa berita November sudah muncul wacana, DPR sudah bicara ada tambahan 20. Tapi bulan November itu catering udah selesai, pembagian space di Mena, di Arafah sudah selesai. Lalu tiba-tiba ditambah 20 kan enggak bisa kalau diurus oleh pemerintah, karena pemerintah tuh prosedurnya kan lama, pesawatnya gimana nanti, terus hotelnya di mana, udah selesai semua. Ya, sehingga lalu diambil kebijakan ketika dikonsultasikan ke Presiden, kata Presiden, ya udah kalau memang sulit biar semuanya berjalan baik, dibagi dua aja biar swasta ikut membantu. Itu kata Menteri Agama. Jadi Presiden menyarankan bukan menyarankan korupsi, tapi menyarankan karena secara teknis sulit atur, kasih ke swasta separuh, kita atur separuh. Melihat situasi itu menurut saya clear, tidak ada kesalahan kebijakan. Kebijakan itu kan dibuat manakala itu diskresi namanya. Dalam hukum namanya discretionary power, ya. Kalau dalam bahasa hukum Perancisnya free permission gitu. Boleh membuat. Kalau kesulitan buat sendiri aja. Gitu. Itu boleh. Nah, meskipun itu masih menjadi perdebatan juga ya. Masih jadi perdebatan. Sehingga menurut saya kok kayaknya kalau kebijakannya enggak tepat ya. Makanya kalau kebijakannya terus mau disalahkan dari sudut apa? Gitu ya. Kecuali kemudian memunculkan korupsi. Kebijakan itu memunculkan korupsi. Nah, kalau memunculkan korupsi apa sangkaannya kan gitu? Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan itu apa? Pasal yang disangkakan itu pasal 2 dan pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kalau pasal 2 itu pejabat resmi merugikan keuangan negara, ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum, itu pejabat. Kaitannya dengan Menteri Agama berarti kan kalau ini. Kalau pasal 3 itu swasta. Nah, ini kaitannya dengan siapa tuh? Alex. Nah, Alex itu kan bukan pejabat, betul, bukan pejabat tapi gayanya gaya pejabat, Gus memberi Alex. pengarahan, memberi apa gitu. Nah, itu sangkaannya ke dia. Soalnya sekarang, kalau menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kerugian negaranya dari mana? Ini kan bukan uang negara, iya kan? Raja Arab Saudi memberi tambahan kuota. Tidak berupa uang negara, tapi ini harus digunakan. Nah, kalau dia gunakan untuk itu, tidak ada negara ruginya dong. Negara tidak mengeluarkan uang. Malah mungkin dapat uang dari setiap kepala, kan ada tarifnya tuh yang masuk resmi ke negara. Ya, uang administrasi atau apa gitu. Negara tidak rugi. Nah, kalau gitu, sangkaan pasal 2 dan pasal 3, mana ruginya? Nah, ini yang ditunggu. Nah, oleh sebab itu saya nih, bukan membela, saya mengusulkan agar ini dikejar terus. Karena pasti ada korupsinya. Feeling saya mengatakan pasti ada korupsinya. Gitu ya, Pak? Iya, saya yakin ada korupsi. Tapi pasalnya kalau ini, tidak jelas. Oleh sebab itu, orang mengatakan, loh, kalau tidak ada kerugian negara kok
mau disangkakan itu apa bisa orang dianggap? Bisa. Ketua MK yang sekarang masih di penjara seumur hidup itu tidak merugikan uang sama sekali. Akil Muhtar. Iya, tidak merugikan uang negara sama sekali, tapi didakwa dengan pasal 12. Karena bisa saja pasal 12 itu bisa penyuapan, gratifikasi dan sebagainya itu, ya, pemerasan karena jabatan itu bisa dilakukan. Nah itu bisa saja. Kalau pasal penyuapan masuk akal. Penyuapan dalam konteks korupsi. Korupsi itu kan ada 7 kelompok ya. Yeah. Yang merugikan uang negara, merugikan keuangan negara, memperkaya diri, melawan hukum, lalu korupsi, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan yang mengambil keuntungan. Itu masuk korupsi ada 7 macam kok. Bahkan ada yang mengurai korupsi itu dalam hukum sekarang sudah ada 11 macam. Bukan hanya pasal 2, pasal 3. Jadi sudah ada contohnya bahwa orang bisa dijatuhi hukuman seumur hidup karena dia pejabat, lalu menyalahgunakan kekuasaan untuk memanipulasi hukum seumur hidup. Ini sama pejabat. Bisa berat banget hukumannya. Nah, oleh sebab itu menurut saya harus jelas KPK tidak usah sebenarnya ini masih dihitung kerugiannya, sulit dong hitung kerugian. Kecuali kalau bantuan dari Arab Saudi itu, ya, kecuali kalau bantuan dari Arab Saudi itu dianggap fasilitas negara. Nah, itu keterangannya KPK mirip-mirip itu, Pak Mahfud. Jadi mengatakan begini, ketika ditanya di mana kerugian negaranya, bibirnya mengatakan begini, ini kuota itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia. Karena dia masuk pemerintah Indonesia, maka dia dianggap dalam lingkup kekayaan negara. Nah, sehingga itu yang menyebabkan bahwa karena salah dia menerapkan, maka dianggap itu merugikan keuangan negara. Kira-kira gitu, Pak. Ruginya berapa? Bisa dihitung nggak? Itu dia. Nggak bisa Itu kan? dia. Dia nggak bisa ngitung sampai terakhir. Sampai sekarang. Sampai terakhir nggak bisa. Ruginya nggak bisa kan? Kalau penyuapan itu gampang. Apalagi infonya orang sudah mengembalikan uang ke KPK sampai 100 miliar. Kan berarti ada sesuatu kan. Yeah. Kalau saya misalnya KPK, gampang sekali. Ini 100 miliar dari mana? Ada yang bilang karena dulu dipaksa ambil tapi membayar kickback 4.000 gitu. Kalau gitu bisa. Gitu jangan dipaksakan berapa kerugian uang negara, gimana gitu. Nggak usah dihitung kalau penyuapan itu. Bisa disita semua tuh. Dan dalam perjalanan kasusnya bisa berganti pasalnya, sangkaannya? Oh banyak yang sudah gitu. Oh, ya? Kenapa? Kan substansinya sama soal kuota. Tapi gimana caranya? Nah ketika kebijakan sudah membolehkan adanya discretionary power atau adanya free motion itu, ketika itu sudah ada ya sudah dong. Karena memang waktu itu darurat harus dibagi. Nah tapi pelaksanaannya ini, kalau dijual ada kickback, satu kepala dihitung sekian. Nah itu yang saya dengar KPK udah punya itu. Oleh sebab itu tidak cukup dengan 2. Mungkin ada 3 atau 4 orang lagi yang terlibat. Kalau misalnya menggunakan pemerasan, Pak Mahfud, misalnya pejabat... Iya, pemerasan dalam jabatan bisa dalam kan? Jabatan, iya kan? Pemerasan dalam kan ada. Ada pemerasan dalam jabatan itu dimasukkan satu jenis korupsi juga. Nah dan kalau besar akibatnya, ya bisa hukumannya berat banget. Iya kan? Bisa minimal 4 tahun hukumannya, tidak boleh kurang dari itu, dan bisa 20 tahun, bahkan ada yang sampai hukuman seumur hidup. Oke. Nah, saya, reputasi saya ini bukan membela koruptor. Reputasi saya kalau ada orang berkorupsi, buruk sampai ketemu. Tapi KPK di sini agaknya sampai sekarang kesulitan menggunakan pasal-pasal yang tepat, sehingga tidak jelas juga. Orang sudah dicekal gitu. Berlama-lama sudah masa cekalnya mau habis, kurang sehari tetapkan tersangkanya. Sebenarnya kalau KPK yang kayak dulu-dulu tuh kan gampang sekali menentukan kayak gitu dan berhasil. Di zamannya Agus Raharjo dan Saud, si Laude dan sebagainya. Itu kan yang kayak gitu tidak sulit. Tapi kan bisa berujung, kalau terjadi, berujung ke hal lain. Anda membiarkan atau bahkan menyuruh mungkin orang mengutip dari orang lalu disamarkan itu sudah pencucian uang. Oh begitu. Iya dong, bisa pencucian uang. Sama dengan Sekjen MA. Ya gitu kan, sesudah dihukum pidana pokoknya tangkap lagi pencucian uang, itu lebih berat lagi hukumannya.
Sehingga mungkin ya kalau boleh saya menduga-duga apa sih maunya KPK ini. Dia mau membuktikan dulu pidana pokoknya, pidana asalnya, meskipun hukumannya ringan. Tetapi sesudah ini vonis, masuk ke pencucian uang. Pencucian uang itu barang-barang yang disimpan atas nama orang lain, atas nama anak, atas nama teman, atas nama maaf untuk membangun pesantren ini, pesantren dan sebagainya. Itu kan udah pencucian uang. Mungkin akan masuk ke yang lebih besar karena ini ya memang besar gitu. Tetapi kalau soal kebijakan saya kok tidak melihat ada alasannya ya. Karena waktu itu kalau ditanya ke KPK, Pak, ini ada 20.000 orang suruh begini ini mau dibagaimanakan? Kan pasti jawaban KPK juga kebijakan. Iya kan? Iya. Tidak mungkin tidak sama kebijakannya dengan yang ditempuh oleh Pak Yakut, tapi tetap kebijakan karena itu sudah selesai. Lalu mau dianggap salah? Tidak ada kebijakan itu yang salah. Apalagi Gus Yakut bilang, loh, saya sudah ke Presiden memberi petunjuk, udah daripada sulit-sulit dibagi dua aja agar semuanya beres dan swasta ikut bertanggung jawab, kan gitu kan? Iya kan? Karena kalau langsung masuk ke sini nggak bisa juga, udah disahkan oleh DPR, anggarannya, tempatnya apa, terus di mana lagi? Hotelnya, cateringnya, macam-macam, dikira mudah Pak. Gitu, uang setahun sebelumnya itu dapat 8.000 ya. Yeah. Dapat 8.000 aja kocar-kacir sampai yang meninggal 800. Yang ini karena dibagi-bagi ke swasta, yang meninggal itu hanya 300, itu pun yang sudah tua karena memang tidak tahan cuaca dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Tapi menurut saya tuh kalau korupsi terhadap negara dan rakyat, saya itu selalu mendukung penegak hukum. Yeah. Saya hanya ingin meluruskan aja. Itu agak kurang wajar tuh masalah kebijakan dan penerapan pasal 2. Meskipun ada yang mengatakan ini fasilitas negara tidak boleh digunakan sembarangan. Terus iya, tapi ruginya di mana? Ngitung dari mana ruginya? Iya kan? Susah juga ketemunya ya. Iya kan? Iya. Iya. Oleh sebab itu kalau pasal itu penyuapan, gratifikasi, pemerasan dalam jabatan masuk dong. Dari barang-barang yang disita, barang yang dikembalikan itu apa coba? Kan nanti bisa dibuktikan itu. Kenapa kamu mengembalikan uang? Karena dulu saya dipaksa beli misalnya. Ternyata salah, ya saya kembalikan ke KPK. Kan bisa? Iya, iya. Kan bisa dibuktikan gitu di pengadilan. Tapi oke lah, ini masih berlangsung. Saya berharap KPK terus main juga di Liga Utama. Tapi terus nih, jangan lupa sekarang bupati-bupati udah pada takut nih. Liga 2 sudah mulai aktif nih kira-kira. Liga 2-nya udah bagus nih. KPK. Terus kan cari itu bupati-bupati di mana. Gubernur, saya sudah itu naik ke gubernur dikit lah. Kan ada beberapa gubernur yang sudah disita, yang partnernya sudah dimasukkan penjara, ada yang sekarang masuk lagi dong. Agar negara ini bagus. Dan saya kira kalau Pak Prabowo mendukung ini, Partai Gerindra akan untung mendapat dukungan dari rakyat. Karena dia mendorong betul siapapun yang korupsi, ambil. Meskipun itu bupati atau gubernur atau menteri dari partai saya, kan gitu kata Pak Prabowo. Ini buktinya nih, udah terjadi. Oke, gitu. Oke, Mahfud, saya lanjut Pak. Ini kaitannya dengan, kalau tadi KPK, ini kaitannya dengan pengadilan dan vonis Pak. Jadi Mas Rudy Kamri itu Pak, podcaster, Kanal Anak Bangsa yang dia asuhnya, itu membuka sebuah kasus dalam podcastnya tentang dugaan korupsi di lingkungan Pemda DKI Jakarta yang kira-kira nilainya mencapai 16 sekian triliun Pak. Nah, tetapi kemudian dia dianggap melakukan pencemaran nama baik, kemudian diproses dan baru minggu lalu divonis 8 bulan penjara. Pak Mahfud mungkin mengikuti itu, apa komentar Pak Mahfud? Saya mengikuti itu dan Rudy Kamri ini dihukum bukan karena dia terlibat korupsi, tetapi karena ingin membongkar. Justru membongkar. Ingin membongkar terjadinya korupsi. Lalu yang ingin dibongkar itu marah. Sehingga dia diajukan telah mencemarkan nama baik lah, fitnah lah, lalu kena hukuman penjara 8 bulan. Nah, oleh sebab itu kalau ini bisa saya bela. Saya kan tidak pernah bela koruptor. Iya, iya. Gimana Pak? Kalau Pak Mahfud, apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Pertama, gini.
Ini dihukum karena ada seseorang ya yang taruhlah whistleblower, dia akan membongkar sebuah kasus kejahatan di sebuah BUMN di Jakarta. Namanya Hendra Lee, Pak. Iya. Iya. Lalu, wah ini bagus kalau dia karena sesudah diperiksa data-datanya betul, itu sudah ada surat dari ombudsman bahwa ini salah tata kelola, ada macam-macam lah sehingga menimbulkan kedudukan. Dan kebetulan yang mengadu ini dulunya adalah partner. Oke. Di situ. Sesudah lalu dia, Pak, saya tahu ini tidak boleh ada korupsi berlanjut. Oleh Rudy Kamri, diajak dia sendiri yang bicara. Berarti testimoni dari orang yang bersangkutan Iya. ya? Di forum, di kanal Anak Bangsa itu, di podcastnya? Iya. Nah, dia yang bicara orangnya. Rudy Kamri enggak nyebut nama, enggak nyebut anunya di mana, ceritalah gitu. Yang nyebut orang itu. Nah, orang ini kemudian sesudah lama, itu kan peristiwanya terjadi tahun 2004. Iya. Peristiwanya 2004. Tapi memang belum daluarsa kan. Sehingga tahun 2017 muncul di kanalnya Rudy. Kanal Anak Bangsa punyanya Rudy dan suruh bicara gitu. Dan sudah juga diperiksa dokumen-dokumennya itu wajar untuk diketahui oleh publik, tidak ada yang rahasia karena sudah ada dari ombudsman dan sebagainya. Nah, rupanya ini menjadi target kan. Karena ini memasuk ini lalu dilaporkan ke polisi. Iya. Kena yang orang ini. Lah, Rudy Kamri yang hanya mengundang dan tidak menyebut nama apapun, itu saya punya dokumennya itu. Dianggap telah melakukan bersama-sama atau turut serta. Turut serta. Iya kan? Pasal 55 KUHP. Karena ini dihukum, kan tidak sendiri. Nah, kamu yang ikut dianggap sama. berkolaborasi menyebarkan itu melalui podcastnya. Nah, kalau begitu nanti semua podcast bisa mati dong. Itu dia, Pak. Dan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Padahal niatnya untuk membuka kasus korupsi supaya televisi resmi pun kan banyak setiap hari bicara kayak gitu. Iya. Yang kemudian ternyata di pengadilan tidak terbukti. Ya kan? Iya. Nah, oleh sebab itu, ya saya berharap hakim punya kearifan lah. Kapan seseorang itu dianggap ikut terlibat atau bersama-sama, kapan melakukan sendiri, dan apakah kasusnya itu udah selesai. Nah, ini masalah yang kedua. Pertama ya, Rudy Kamri dihukum karena menyiarkan dugaan korupsi 16,3 triliun yang itu sudah dilaporkan ke mana-mana, benar patut diduga gitu ya. Itu satu. Nah, ininya nih malah nggak diusut. Malah podcastnya kan tidak boleh dalam hukum. Persis. Dia dibilang memfitnah apa? Oh, memfitnah ada korupsi. Clearkan dulu dong. Iya. Benar enggak ada korupsi? Malah substansi itu malah nggak disentuh, malah langsung ke sini. Iya. Nah, itu ya keliru. Di dalam hukum nanti kalau apa-apa kena semua, dan kalau itu dikatakan kita bisa aja ambil YouTube, TV-TV itu yang berbicara orang. Semuanya berarti ikut serta yang memberitakan orang begitu itu. Iya kan? Yang mengangkat begitu dan betul terjadi, berarti kamu ikut serta dong. Iya. Iya kan? Ini kan masih mau naik banding ya. Mudah-mudahan hakim punya kearifan. Tapi kalau tidak ya kita menyesal aja kalau kita bukan hakim lagi. Ya, saya misalnya bukan hakim lagi, jadi ndak punya kekuasaan, tapi saya punya hak untuk berpendapat seperti itu. Nggak mungkin kedepannya nggak sehat dong kalau gitu negara hukum kita ini lalu seperti apa, lalu demokrasi dan penyampaian aspirasi serta hak informasi, ya hak mendapat dan menyampaikan informasi berdasar pasal 28F Undang-Undang Dasar gitu, ya gimana kalau kayak gitu kan? Saya mau meneruskan ya penegasan Pak Mahfud soal demokrasi dan hak berekspresi. Ini juga lagi rame, Pak. Terutama di media sosial, tentang wacana pemerintah untuk membuat undang-undang penanggulangan disinformasi dan propaganda asing. Ada pemerintah yang mengatakan bahwa masih wacana, ada juga yang mengatakan bahwa RUU-nya sudah ada di Kementerian Hukum. Belum jelas, Pak.
Balik lagi pertanyaan itu Pak, makin kesini makin banyak poin-poin yang mungkin orang dijerat ketika berbicara, sehingga orang makin takut menyampaikan pendapat. Iya. Yang tadi Bapak mengatakan hubungannya dengan pelemahan demokrasi. Komentar Mahfud apa? Ya, bagi saya membingungkan ya. Kalau disinformasi itu substansinya apa sih? Ya. Substansinya itu beritanya tidak benar kan, informasinya Iya. salah. Kan sudah ada larangan membuat berita salah, kebohongan misalnya ya, membuat berita bohong, buat berita kan ancamannya sudah berat. Pakai aturan itu gitu ya? Iya kan? Kalau disinformasi kan Iya. lebih berat ke situ daripada dibilang disinformasi. Ya, kalau dia menyiarkan sesuatu yang informasinya belum jelas, bisa diklarifikasi. Iya kan? Iya. Apa misalnya apa? Kalau dia sengaja belum jelas, lalu pakai undang-undang yang sudah ada undang-undang ITE. Ya kan? Ada undang-undang hukum pidana juga, kitab undang-undang hukum pidana juga, penyebaran berita bohong. Kalau itu menyangkut masalah SARA, itu ada undang-undang PNPS 1 tahun 65, Penpres. Udah banyak yang mengatur soal itu Udah ya? banyak, nanti tumpang tindih. Nah, kalau propaganda asing misalnya, kalau itu dilakukan oleh negara, gitu, oleh negara lain, Iya. terhadap negara, itu kan ada undang-undang intelijen. Iya kan? Kalau yang dikhawatirkan propaganda asing, Iya, orang dalam terprovokasi oleh propaganda asing, kan bisa masuk. udah diatur. Udah diatur. Hmm. Kalau orang asing, ya, melakukan propaganda, ya orangnya kan juga yang bisa dihukum. Pelakunya itu. Kan sudah ada semua undang-undangnya. Tapi oke, mungkin pemerintah ya merasa ini perlu diatur ke depan. Oleh sebab itu, kalau perlu diatur ke depan, itu harus masuk dulu di dalam prolegnas. Nah itu dia Pak, kalau ini belum ada di prolegnas Ya. Mahfud. Ada di prolegnas. Sesudah itu masyarakat suruh menanggapi agar lahir sebuah naskah akademik. Nah, itu yang disebut meaningful participation. Jangan ujuk-ujuk gitu ya? Nah, ujuk-ujuk nggak boleh. Di dalam undang-undang tentang peraturan perundang-undangan tidak boleh sesuatu itu dibuat undang-undang tanpa masuk di prolegnas lebih dulu. Terkecuali satu, ada putusan MK Ya. yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Maka meskipun tidak ada di prolegnas, bikin undang-undang baru. Karena ada putusannya. Yang kedua, ada perjanjian internasional. Di mana perjanjian internasional itu hanya bisa berlaku kalau diratifikasi. Nah, oleh sebab itu untuk keperluan ratifikasi menjadi undang-undang ini meskipun tadi tidak masuk prolegnas, Ya. bisa masuk. Kalau ini apa? Disinformasi ini. Coba, di prolegnas tidak ada. Tidak Putusan MK tidak ada. Tidak ada. Ratifikasi tidak ada. Oh, ada sesuatu yang luar biasa, yang urgensinya hanya bisa diatur dengan undang. Apa luar biasanya? Disitulah debat publik harus ada. Ya. Maka kita dulu ingat loh, adanya prolegnas sebagai mekanisme pembuatan hukum di Indonesia itu merupakan kreasi pemerintah Indonesia yang sangat hebat. Waktu prolegnas ini baru dibuat, baru muncul, saya kan ke Perancis, studi banding Ya. ke Senat di Perancis. Saya cerita gimana kalau ditanya gimana kalau undang-undang di Indonesia itu, oh di sana harus masuk prolegnas dulu. Kaget ya, bagus ya kalau gitu. Di Perancis ini kacau karena kalau ada menteri baru berjalan ke tengah hutan lalu nabrak kucing, dia usul rancangan undang-undang perlindungan kucing. Semua orang mau buat. Seketika itu. Iya, kalau ada prolegnas itu bagus. Lah iya, kita membuat prolegnas. Diapresiasi Karena ya? sama, semua politisi itu ingin membuat undang-undang, baru diangkat menteri ingin buat undang-undang, anggota DPR buat undang-undang, maka kita buat prolegnas. Nah sekarang ini malah tidak masuk prolegnas, masuk ke situ. Itu esensinya prolegnas ya? iya, esensinya prolegnas. Meaningful participation, Iya, orang berdebat, orang bersuara. orang ini bersuara. Kecuali dahar luar biasa. Itu tadi, ada putusan MK membatalkan satu undang, nih kosong nih hukum, buat sekarang. Bisa tidak masuk prolegnas. Karena keterdesakan, kedaruratan ya. Ada tiba-tiba presiden, Ya. sekarang ke Inggris ya, ke Inggris. Tiba-tiba ada perjanjian, oh ini harus dilaksanakan bulan depan. Perjanjian nasional menyangkut pertahanan, menyangkut apa, kan harus diratifikasi. Tidak ada di prolegnas, boleh. Karena sudah ada perjanjian antara presiden dengan orang lain. Atau sesuatu yang sangat luar biasa sehingga
tidak mungkin diatur tanpa undang-undang. Karena akibat-akibatnya begini dan sebagainya. Iya. Bisa dibuat. Itu aja kalau tidak masuk prolegnas, tidak ujuk-ujuk, Iya. disinformasi, propaganda, dan sebagainya. Nah, cara berpikir mekanisme hukum yang seperti ini, kita agak lemah, Mas. Bukan abai. Dibelokkan oleh masalah-masalah politik. Hal-hal lagi yang kita lihat, banyak komentator-komentator hukum kita itu tidak memahami asas hukum. Dia memahami aturan, menafsirkan aturan ini suka-suka, karena bunyinya begitu. Padahal di atas aturannya ada asas. Ya kan? Nah, di atas asas ini ada filosofi. Nah, orang langsung ke sini, filosofinya nggak tahu, asasnya nggak tahu, lalu berkomentar macam-macam gitu. Nah, itu kelemahan perumus-perumus hukum kita. Terutama komentator-komentator yang sering tampil di TV itu nggak ngerti asas. Lepas dari filosofi gitu. Saya mau mengatakan Pak, ini saya Lelah mendengarkan. kadang-kadang Iya, gitu. ini penting sekali itu, makanya Anda penting sekali mengikuti jadi penjelasan Pak Mahfud sampai selesai, karena penjelasan-penjelasan filosofis seperti ini agak susah Anda temukan di tempat lain. Jujur harus mengatakan bahwa mungkin Anda dapatkan di kanal ini. Karena itu sekali lagi, satu lagi Pak Mahfud. Ya. Mudah-mudahan masih ada waktu sebelum Bapak berangkat rapat. Putusan KIP kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi, Pak. Komisi Informasi Pusat, gitu ya. Komisi Informasi Pusat ya. Itu memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi yang digunakan pada Pilpres 2014 maupun 2019 itu informasi terbuka. Karena itu KPU harus membuka informasi itu. Nah, apakah dengan putusan itu bisa membuat terang perkara yang sudah berlarut-larut ini menurut Pak Mahfud? Ya, seharusnya itu sudah dilakukan oleh para pemohon untuk agar ini dibuka. Itu Batua ya, Batua siapa? Yang memohon ke KIP, Batua siapa gitu. Betul. Seharusnya dilakukan dulu sebelum menjadi tersangka. Sebelum menjadi tersangka. Karena sudah menjadi tersangka dan sudah sebagian dilimpahkan ke kejaksaan, maka saya tetap seperti dulu. Harus dikelirkan dulu masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu masalah ijazah asli atau palsu. Nah, dengan begitu nanti sebelum hakim berkesimpulan bahwa ini telah menyebarkan berita bohong, itu harus dibuktikan dulu keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah kalau aslinya kayaknya udah enggak ada. Iya. Tapi keaslian itu kan bisa, bahwa keaslian dia lulus, kan bisa dilihat dari indikator lain. Ya kan? Selain kertasnya beda, tahunnya beda, fotonya beda, lah itu bisa diabaikan kan, bisa berubah. Faktor-faktor lain, satu, ijazah yang sudah dianggap keterbukaan oleh Komisi Informasi itu, supaya dihadirkan ke persidangan. Ini untuk membuktikan ijazah asli itu caranya gimana gitu. Lalu dibuka lagi. Jadi sebelum ini terbukti asli atau tidak asli kan tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena dakwaannya itu atau sangkaannya sekarang, jangan tersangka kan, sangkaannya itu gitu. Jadi oleh sebab itu supaya itu menjadi penguat, karena di tingkat penyidikan ini tidak dilakukan, maka sekarang tentu pihak yang terdakwa itu harus menunjuk ini ada ini, ayo buktikan sama-sama gitu. Dan itu harus hakim yang menentukan, bukan polisi, bukan jaksa. Jaksa tentu kalau ngajukan berusaha meyakinkan bahwa ini asli, ini benar dan sebagainya, ini salah orang ini. Tetapi hakim harus punya kearifan, punya rasa keadilan. Anda ini begini. Tapi kalau terbukti bahwa itu tidak mengubah kesimpulan bahwa misalnya Roy Suryo CS itu memang salah dan membuat itu, ya harus siap juga dong bertanggung jawab kan gitu. Siap masuk penjara juga Roy Suryo. Itu kan bagian dari itu. Tapi putusan KIP ini kan artinya mengikat KPU dong Pak ya, untuk mengatakan bahwa ini informasi terbuka dan bisa diketahui toh? Iya dong. Sebenarnya tanpa putusan KIP pun ijazah seorang konfirmasi sejak dulu kan diumumkan kalau ada calon itu, nih lulus ini gitu. Orang kan bisa mengeritik kayak ingin aslinya gitu. Nah ini lalu ditutup nama ini apa.
Itu nggak ada di undang-undang bahwa kalau rahasia pribadi itu memang harus ditutup, nggak boleh diketahui publik. Tapi kalau dokumen publik mengenai orang lulus dari mana itu kan terbuka di mana-mana. Anda mau lamar di pasar aja, mana ijazahmu gitu, boleh? Gitu. Jadi nggak usah ditutup nama, tanggal lahir sekian. Terus kalau itu nggak ada gunanya dong kalau sudah ditutup-tutup dengan ini. Apalagi sekarang sudah ada keputusan KIP yang harus membuka semuanya gitu ya. Iya. Gitu, Pak. Iya, dan hakim itu kan pinter sebenarnya. Oh iya ya. Dulu masuk tahun sekian, jenis kertasnya begini, yang satu Tahu dia. diketik, satu tulis tangan, ini apa meterenya, pada waktu itu meterenya mestinya hijau kok sekarang merah, kok ini tertulis merah, kan beda. Ya. Itu kan bisa menyimpulkan kemudian hakim, tidak harus menyatakan ijazah ini palsu, tapi bisa mengatakan bahwa ini tidak salah. Karena dia melihat fenomena ini, bebas. Kan bisa. Ya. Saya tidak ingin membela Profesor Yose, saya juga tidak pernah nanggapi gini-gini meskipun tiap hari masuk WA ke saya minta tanggal, enggak, saya bilang. Itu udah melelahkan, saya bilang. Apalagi peristiwa terakhir ada 2 orang menghadap Pak Jokowi, ya terserah aja lah orang kan. Oh iya Pak, iya. Biarin aja, saya bilang, kenapa itu hadiah. Seumpama saya atau Mas Rizal mungkin kayak itu, bisa aja kan melakukan hal kayak gitu. Lebih praktis, cepat, enggak melelahkan, dah. Kan tidak apa-apa, saya tidak berhak mengomentari itu baik atau jelek gitu. Termasuk apakah Pak Jokowi itu benar ijazahnya selebih atau tidak. Tapi harus dibuktikan bahwa yang dikatakan oleh trio dan yang lain-lain itu, siapa? Rismond, Roy? Roy sama Tifa. Sama Tifa sama yang lain, yang klaster 2. Dan buktikan Iya. bahwa dia tidak salah misalnya. Memang tidak terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu tidak asli, tidak terbukti. Tapi indikatornya untuk dipersoalkan ini tidak salah Tidak orang salah. ini. Kan bisa Tidak begitu. keliru dia mempertanyakan. Jadi selesai semuanya. Nggak usah ribut-ribut lagi. Gitu. Oke Gitu, Pak Mahfud, ya. Selesai ya? Ya, silakan Anda terus bertanya kepada Pak Mahfud di kolom-kolom komentar supaya mendapat jawaban seperti tadi yang disampaikan secara utuh oleh Pak Mahfud. Like, share, dan subs. Saya kembali ke Pak Mahfud. Sekian ya. Terus terang kita edisi minggu ini cukup produktif dan saya cukup jelas berbicara ya. Clear, Pak? Sampai ketemu. Jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Jangan biarkan konstitusi hanya menjadi hiasan. Jadilah warga negara yang berani menjaga hukum dari penyimpangan atau intervensi kekuasaan. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.